semakin jauh jarak antara garis merah dengan garis yang berwarna biru, maka di sanalah terkonfirmasi bahwa tren yang terjadi adalah strong. Ketika candlestick terjadi close di antara dua buah Bollinger Band, maka di sanalah berpotensi terjadinya pembalikan arah. Baik, kita persilakan Mr. Deki Mas Robi untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Deki. Terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan mengetengahkan satu metode yaitu home run on the market. Bagaimana kita bisa bertransaksi layaknya ketika kita bermain baseball, begitu sekali entry kita mendapatkan satu keuntungan yang sangat jauh ya. Home run strategi ini, Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah strategi yang pernah saya unggah juga dalam video di channel YouTube Rahasia Keuntungan, dan banyak sekali dari para subscriber yang mengirimkan email kepada kami untuk minta diulang, untuk dijelaskan, karena ketertarikannya ya, dan keunikan daripada masing-masing indikator yang digunakan pada home run strategi ini. Jadi home run, Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah metode yang menggabungkan 3 buah indikator dengan kombinasi parameter tertentu sehingga seluruhnya dapat terkonfirmasi satu dengan yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan mengajak langsung untuk melihat bagaimana kita menyusun daripada home run strategi ini. Berikut bagaimana cara kita untuk menginput parameter dari masing-masing indikatornya. Home run strategi ini hanya available pada time frame 1 jam saja. Jadi ketika Anda mau mencoba di time frame yang lain silahkan, tetapi untuk hasil maksimal itu hanya bisa digunakan pada time frame 1 jam saja. Baik, saya mencoba untuk menginput indikator yang pertama, yaitu Bollinger Band. Ya, di sini Bollinger Band-nya periodenya menggunakan periode 20, lalu deviasinya 2, apply-nya close ya. Oke, kalau untuk warna itu bebas ya, dikembalikan kepada kebiasaan atau apa yang disukai oleh masing-masing. Ini adalah Bollinger Band dengan default setting. Lalu kemudian Anda masukkan Bollinger Band yang kedua, periode 20 dengan deviasi 3. Ya, kita okekan. Nah, tampak seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Sesuai dengan kaidah daripada Bollinger Band itu sendiri, dalam home run strategi, silahkan perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ketika candlestick terjadi close, ya, artinya candle terjadi penutupan harga, berada di antara dua buah Bollinger Band, maka di sanalah berpotensi terjadinya pembalikan arah. Jadi, di sini dapat membantu kita, Bapak dan Ibu,
kapan harga akan berbalik, termasuk bagaimana kita melakukan identifikasi apakah tren masih berlangsung atau memang sudah mau selesai ya. Ini adalah komponen pertama Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mengkombinasikan Bollinger Band pada home run strategy. Oke, saya coba ganti warnanya agak saya buat redup ya supaya tidak bertabrakan dengan warna yang lainnya. Jadi bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, rata-rata ketika harga terjadi penutupan di antara dua buah Bollinger Band, di sanalah berpotensi terjadinya suatu pembalikan. Lalu kemudian kita masuk memanfaatkan moving average Bapak dan Ibu. Di sini moving average menggunakan periode 32 ya. Lalu kemudian metode MA-nya adalah simple. Lalu kemudian di sini apply to close ya. Oke, saya coba ubah warnanya. Oke, tampak Bapak dan Ibu, ini ada garis titik-titik ya yang moving average-nya. Oke, lalu kemudian saya input kembali daripada indikatornya, moving average, lalu kemudian dengan parameter yang sama 32, metodenya simple, lalu apply-nya Anda ganti menjadi high ya, menjadi level yang tinggi seperti ini. Nah, mulai tampak ya Bapak dan Ibu. Oke, kita tambahkan moving average yang ketiga. Input parameternya sama, metodenya juga sama, lalu apply-nya ganti menjadi low ya. Kita lihat, ya sudah mulai tampak ya Bapak dan Ibu, garis moving average-nya. Lalu tambahkan moving average yang terakhir. Di sini kita menggunakan periode 12, lalu kemudian metodenya kita ubah menjadi eksponensial. Warna tentu diubah ya, supaya tidak sama dengan moving average sebelumnya. Nah, di sini sudah tampak ya Bapak dan Ibu. Atau saya ganti dengan warna merah juga boleh. Nah, ini. Kaidah moving average, perhatikan tingkat kemiringannya. Apabila kemiringan itu mencapai level 45 derajat seperti ini, jelas ya, maka ini terkonfirmasi merupakan sebuah tren. Dalam contoh di sini, ini adalah bullish trend. Lalu kemudian perhatikan juga oleh Bapak dan Ibu, yang ini tingkat kemiringannya seperti ini, maka memberikan konfirmasi kepada kita bahwa tren yang tengah terjadi adalah bearish. Lalu kemudian silahkan perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ketika terjadi sebuah perpotongan antara moving average yang merah terhadap moving average low, ya, karena yang warna biru ada 3, yaitu untuk level low, yang titik-titik adalah level close, yang paling atas adalah level high. Ketika terjadi perpotongan dari bawah menuju ke atas, artinya moving average merah memotong moving average yang low di sini. Ini merupakan sebuah sinyalemen awal bagi kita bahwa akan terjadinya sebuah tren, ya. Kita belum bisa untuk melakukan entry karena sifat daripada moving average ketika terjadi cross biasanya harga akan berbalik terlebih dahulu masuk ke dalam moving average lalu kemudian harga melanjutkan perjalanannya. Kita coba perbesar di sini Bapak dan Ibu. Kita sama-sama perhatikan.
Ini adalah area yang saya tadi berikan arsir ya, di mana terjadinya perpotongan antara moving average merah dengan moving average yang berwarna biru. Ketika dia sudah mulai menembus, di manakah terjadi penembusan? Penembusan itu terjadi pada candlestick yang ini. Nah, pada candlestick yang ini. Tetapi di sini juga diinformasikan kepada kita, saya perbesar lagi supaya lebih jelas. Ketika terjadi perpotongan, pada candlestick ini diinformasikan kepada kita bahwa candle terjadi penutupan di antara Bollinger Band. Maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan kaidah yang sudah kita sama-sama ketahui, apabila hal ini terjadi, maka dia pasti akan terjadi yang namanya pembalikan arah. Apakah pembalikan arahnya berupa tren, ataukah pembalikan arahnya hanya sekedar koreksi, dia akan berbalik. Maka tentu pada saat kesempatan seperti ini, kita tidak perlu terburu-buru untuk melakukan entry. Kita cukup melakukan pending order, ya, atau menunggu di area sini, bahwa apabila harga kemudian menabrak kepada last swing high terakhir, di mana yang terjadinya konfirmasi perpotongan ini, maka di area itulah kita bisa melakukan yang namanya buy posisi, ya. Oke. Di area ini kita bisa melakukan buy posisi Bapak dan Ibu. Anda bisa bayangkan kita melakukan buy di sini ya, lalu kemudian pergerakan harga terus berjalan. Lalu kemudian tentu seiring dengan kita melakukan buy di area ini Bapak dan Ibu, kita melakukan buy itu pada candlestick di area sini ya. Nah yang ini, saya ganti dulu warnanya supaya enak untuk dilihat ya. Nah ini, disinilah kita melakukan buy. Tentu yang jadi pertanyaan, di mana kita menempatkan batasan resiko kita. Tempatkan batasan resiko pada Bollinger Band deviasi 3. Artinya pada deviasi yang paling besar Bapak dan Ibu. Terkonfirmasi pada candle ini, maka di deviasi ini pula lah kita menempatkan yang namanya batasan resiko. Ya, di sini. Ini adalah batasan resikonya pada saat Bapak dan Ibu melakukan buy posisi. Ya. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, semakin jauh jarak antara garis merah dengan garis yang berwarna biru, maka di sanalah terkonfirmasi bahwa tren yang terjadi adalah strong. Ya, itu trennya sangat kuat. Ketika harga mulai menyempit, di mana moving average yang berwarna merah sudah mulai berdekatan dengan moving average yang berwarna biru, maka di sanalah kita sudah bisa membaca bahwa tren yang tengah terjadi mulai melemah, ya. Begitupun sebaliknya, Bapak dan Ibu, ketika terjadi suatu penurunan ya, kita ambil contoh. Nah, di sini terjadi awalnya terjadi sebuah kenaikan, lalu kemudian terjadi perpotongan antara garis moving average merah dengan moving average high. Ya, ini moving average yang bagian atas ini adalah moving average high. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, dia terus memotong kuat, tetapi dia masuk di antara dua Bollinger Band. Dia melakukan close di sini ya. Anda bisa melakukan entry dengan cara dua opsi. Apakah Anda melakukan entry ketika harga kembali ke dalam moving average di sini? Ya. Anda bisa melakukan sell di area sini. Nah, di area sini.
Atau Anda menunggu level yang tadi di break ya. Nah, yang ini adalah last swing low atau swing low terakhir, maka ketika di break di area ini, Anda pun juga boleh melakukan entry sell di sini, ya. Jadi ada dua pilihan yang bisa kita sama-sama manfaatkan ya untuk melakukan sell di sana. Selama garis yang berwarna merah belum bertabrakan dengan garis moving average yang berwarna biru, maka tren yang terjadi adalah strong dan itu akan terus ditekan ke bawah. Lalu kemudian komponen yang ketiga, kita memanfaatkan MACD ya, moving average, convergent, divergent dengan memanfaatkan default setting 12, 26 dan 9, lalu kemudian tidak perlu mengubah settingan apa-apa. Kalau warna Anda ubah boleh ya. Oke, kita lihat. Fungsi daripada MACD ini adalah memberikan konfirmasi kepada kita, Bapak dan Ibu. Kita sudah sama-sama tahu bahwa apabila histogram MACD berada di bawah 0, maka terkonfirmasi bearish. Begitupun sebaliknya, apabila histogram berada di atas 0, maka terkonfirmasi bullish. Namun demikian, dalam memanfaatkan home run ini, karena ini adalah suatu tembakan jarak jauh ya dalam tanda kutip, maka kita bisa memanfaatkan garis moving average yang ada pada indikator MACD. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya. Selama garis moving average itu masih berada di dalam histogram, itu memberikan informasi kepada kita bahwa tren yang terjadi masih kuat. Yang dikatakan lemah adalah ketika moving average sudah mulai melepaskan dari histogram. Nah, dalam membaca pada saat area di sini, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini terjadi yang namanya penguatan, di mana histogramnya, di mana moving average berada di dalam histogram. Namun, tidak lama kemudian terjadi pelepasan. Ya, di area sini, garis moving average melepaskan diri dari histogram dan ini memberikan informasi terjadi suatu pelemahan. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak perlu terburu-buru untuk melakukan close posisi ya apabila kita sudah punya sell. Kenapa? Karena secara volume transaksi, histogram masih terkonfirmasi di bawah 0. Artinya tekanan ke bawah masih mungkin terjadi, ya. Artinya koreksi. Lalu kita konfirmasi lagi. Sesuai dengan hukum dari moving average, ketika harga bergerak ke bawah, dia pasti akan kembali. Artinya ada dua hal yang memberikan konfirmasi kepada kita. Lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu, ternyata dia pun masuk lagi garis moving average ke dalam histogram, maka tanpa perlu ragu di sini kita bisa melakukan yang namanya sell posisi. Ya, apalagi tingkat kemiringan daripada moving average itu sudah kurang lebih berada pada level 45 derajat. Lalu kemudian perhatikan ketika harga bergerak turun, ternyata candlestick mengalami penutupan, artinya terjadi close candle di antara dua Bollinger. Maka pada area ini Bapak dan Ibu juga perlu berhati-hati, ada kemungkinan terjadi pembalikan arah. Lalu kemudian bisa dilihat konfirmasinya pada MACD. Jadi ada yang mengkonfirmasi, ada yang dikonfirmasi, ya. Nah, di sini jelas sekali terjadi pelepasan moving average dari histogram, ditambah adanya konfirmasi close candle di antara dua Bollinger. Maka di sini kita bisa melihat, bisa mendapatkan informasi bahwa harga akan terjadi pembalikan. Namun kalau kita lihat secara umum pada area ini, Bapak dan Ibu, garis moving average merah masih di bawah yang biru. Ditambah histogram MACD masih di bawah 0. Artinya tekanan
mungkin kembali terjadi. Ya, jadi Bapak dan Ibu sangat disarankan apabila memanfaatkan daripada home run strategi, gunakanlah trailing stop. Ya, ketika Anda melakukan sell, semakin harga ke bawah, maka stop loss Anda tinggal digeser-geser saja. Ya, Anda geser semakin jauh harga bergerak, di mana garis merahnya semakin melebar daripada moving average, maka semakin jauh pula Anda ubah daripada trailing stop-nya, dan itu adalah jaminan kepastian profit bagi Anda. Ya, jadi dalam home run batasi resikonya, tetapi jangan Anda batasi untungnya. Dengan Anda melakukan posisi sell ya di area sini, ya, seperti yang tadi. Nah, ini posisi sell-nya di sini. Maka di area inilah Bapak dan Ibu menempatkan batasan resiko. Tepatnya pada Bollinger Band deviasi 3 ya. Ketika Anda melakukan sell di sini, maka di area inilah Anda bisa menempatkan batasan resikonya ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak, dari Ibu Yuris. silakan Bu Yuris, silakan Bu Yuris. Saya tadi memperhatikan itu candle-nya, kemudian EA-nya sama MA-nya. MA ya. MA. Terus Bollinger. height-nya sama Bollinger-nya, height-nya sama low-nya. Itu pokoknya kalau sudah terjadi perpotongan berarti kita tunggu konfirmasi dulu ya Pak. Betul. Terus tadi kan belum terlalu cepat ya Pak, belum kecatat tadi MA-nya di mana, Bollinger-nya buat titik-titiknya. Makasih Pak. Baik. Selamat sore, luar biasa sekali. Ibu tidak perlu khawatir karena memang video ini pun akan kami unggah ya di channel YouTube kami. Dan ini nanti akan bisa diulang-ulang oleh Ibu ya atau partisipan yang lain, berapa parameter dan bagaimana input-input yang lainnya itu bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu ya. Ya, karena nanti memang kita akan upload video ini ya, biar sobat trader semua bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang home run ini ya. Karena tadi parameternya juga kalau mungkin yang telat masuk nih Pak Deki ya, belum sempat melihat mungkin ya untuk bukan telat masuk tadi, biasalah Pak ibu-ibu nyambi. Nyatet ya. Iya, saya boleh usul kalau bisa yang kayak begini-begini kayak Zoom gini Pak, kan maksudnya lebih detail penjelasannya itu. Maksud saya lebih sering enak kali ya Pak kalau Zoom gini. Oh, terima kasih Ibu. Terima kasih. Tapi sebenarnya sih bisa di screenshot ya Pak Deki ya. Bisa. Ketika tadi Pak Deki tampilkan parameternya bisa di screenshot sebenarnya. Kalau memang kita gerak cepat ya. Tapi memang nanti kita akan upload kok Ibu Yuris ya, tenang aja, kita upload nanti YouTube channel, nanti tinggal dibuka aja di channel YouTube, nanti bisa dipelajari. Nah ini kebetulan Pak Deki sudah dimasukkan di kolom chat ya, link dari YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Ya, bisa di copy paste aja nanti. Oke, ada lagi pertanyaan nih. Oh tadi dari Bu Yuris ya. Nanya Pak. Ya silakan Pak. Itu cukup time frame-nya satu aja ya, nggak perlu multiple time frame ya untuk konfirmasi, 1 jam aja atau mungkin Pak dinaikkan ke 4 jam atau ke 30 menit gitu, atau cuma pakai single time frame aja itu Pak untuk metode ini Pak. Terima. Baik, pertanyaan bagus. Jadi itu untuk home run strategi kita hanya memanfaatkan single time frame saja ya. Kita hanya memanfaatkan time frame 1 jam saja. Kalau Bapak dan Ibu ingin mencoba bertransaksi dengan memanfaatkan time frame lain, silahkan. Namun selama ini yang saya sering kali amati kurang maksimal ya. Karena dalam hal ini perlu diketahui dan tadi sudah sama-sama kita saksikan bahwa kita membutuhkan konfirmasi dari ketiga indikator. Artinya
bagaimana mereka bisa bergerak secara simultan ya, bersama-sama. Nah, dan itu ditemukan hanya pada time frame 1 jam, Bapak dan Ibu. Ya, karena kalau pakai time frame kecil mungkin noise ya Pak Deki ya, sering Betul, berubah-berubah ya. betul. Mungkin yang satu mengatakan buy, yang satu memberikan informasi sell, Pak Teguh ya. Ya benar-benar ya. Jadi harus minimal 1 jam ya. Betul, karena Atau memang ini ibaratnya seperti halnya kita main baseball, Pak Teguh ya. Ya. Begitu sekali pukul, bolanya tuh jauh sekali gitu, Pak. ya kena telak jauh sekali dan kita Betul. bisa dengan santainya ya mengambil profit ya. Betul, betul. Dan ini memang cocok bagi Bapak Ibu yang memang berkarakter seorang daily trade ya, atau bahkan swing trade, ini cocok sekali. Ya, memang nggak bisa pakai scalping ya Pak Diki. Sayang sekali kalau pakai scalping mah. Sayang, betul. Oke, yang lainnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Lagi Pak, maaf Pak, Ya, itu silakan, jadi silakan. apa? Tak terusin tadi ya Pak ya. Silakan. Nah, itu kan kita berarti harus mantau terus Pak ya. Nah, untuk melihat crossing, untuk melihat dia masuk closing di mana, bisa nggak itu dibikin kayak notifikasi gitu saat dia crossing atau masuk, itu di MT4-nya muncul notifikasi di HP atau gimana gitu loh Pak. Nah, gitu aja. Kalau mantau terus gitu kan agak susah, atau 1 jam kita mantengi kok belum masuk area, kok belum crossing, itu kan Betul. repot juga. Iya, iya, iya. Betul. Itu aja Pak. Betul, notifikasi memang bisa diubah oleh Pak Dewantoro, itu memang pada script indicator-nya Pak. Jadi nanti dari MQL-nya ya, Meta Quote Language-nya, memang di sana kita bisa mengubah notifikasinya. Jadi yang tadinya false bisa diubah ke true ya. True. Nah, seperti itu. Jadi artinya bisa-bisa saja Pak. Cuman Bisa, harus Pak. coding ya Pak ya, harus paham coding juga ya itu ya. Betul Pak, betul. Oh, Di iya. MQL-nya ya, di MQL-nya. Iya, Betul, iya, iya. betul. Dan itu bisa untuk semua pair ini Pak selama ini sampean. Bisa. Iya itu ya. Oh, bisa Pak. Oke. Ya, ya, ya. Ya cuma problemnya tinggal itu aja sih Pak. Harus mantengi terus itu aja. Betul, betul. Iya, ya, oke. Ya, benar sekali ya. Memang kalau indikator memang seorang trader pasti akan pantau depan monitor standby setiap saat gitu ya. Betul. Karena memang kita menentukan sinyal-sinyal yang tepat untuk entry. Betul. Bahkan ketika misalnya Bapak dan Ibu sudah menemukan sinyal untuk entry, artinya betul-betul terkonfirmasi. Setelah Anda entry, lalu kemudian Anda menempatkan di mana batasan stop loss-nya. Nah, maka untuk selanjutnya kita tidak perlu pantau lagi Bapak dan Ibu. Kita cukup bisa memanfaatkan smartphone kita ya, ponsel kita. Ketika harga terus bergerak sesuai dengan arah entry kita cukup geser-geser daripada si stop loss-nya itu ya, berubah menjadi trailing stop gitu. Ya. Digeser mohon juga jangan terlalu berdekatan Bapak dan Ibu ya. Karena kadang misalnya sudah untung 5 poin umpamanya. Karena saking tidak sabarnya digeser stop loss-nya menjadi untung 4 poin gitu ya. Harga baru bernafas sedikit ibaratnya begitu, itu tiba-tiba malah tersentuh trailingnya dan harga melanjutkan jadi profit 10 poin gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi sangat disayangkan. Kalau bisa memang dalam melakukan pergerakan ini untuk trailing, running-nya itu lakukanlah dengan perbandingan 1:3. Artinya ketika terjadi keuntungan 3 poin, maka Anda tempatkan trailing stop itu sebesar 1 poin. Ya, jadi untung 3 poin, Anda ngambil 1 poin. Ketika untung sudah 6 poin, Anda trailing stopnya 2 poin, dan selanjutnya seperti itu. Sampai satu titik, ketika Bapak dan Ibu menemukan terjadinya perpotongan antara garis merah si moving average tadi dengan yang biru, maka di sanalah Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu trailing stop tersentuh, langsung close manual, maka keuntungan itu sudah maksimal. Oke, baik ya, itu penjelasan dari Pak Deki buat sobat trader semua. Nanti bisa diulang-ulang ya di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan, dan kebenaran Pak Deki sudah ada di kolom chat nih untuk YouTube channelnya. Nanti bisa di-subscribe ya buat sobat TP Efek biar bisa dapat video-video terbaru yang akan diupload setiap minggunya. Betul. Ya, karena memang sudah banyak sekali, bahkan sobat trader yang masih newbie yang belajar ada khusus video
welcome newbie ya Pak Diki ya, Iya, betul, untuk banyak belajar tentang trading. betul. Ya, sampai ke expert kita ada materi-materinya. Silakan aja dibuka nanti YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Silakan, ada lagi yang lain untuk pertanyaannya? Ya karena memang sebenarnya kita udah upload video ini Pak Deki ya, karena Iya, banyak permintaan betul. yang request untuk home run. Betul. Minta dijelaskan ulang ya. Ya, desa ulang karena memang ini ya parameternya yang penting ya. Untuk Betul, menyusun indikator ini nggak mudah gitu loh. betul. Kadang-kadang kita nggak tahu nih parameter seperti apa. Terutama juga pada saat membaca kebiasaan Pak Teguh ya. Mm. Ketika harga berada di antara dua buah Bollinger Band, lalu kemudian ketika moving average pada MACD ya, apakah dia masih di dalam histogram atau sudah keluar dari histogram gitu kan? Lalu kemudian perhatikan apakah moving average yang di tengah-tengah layar itu apakah kemiringannya itu kurang lebih 45 derajat atau datarkah? Itu semua kita harus memahami ya. Artinya itu simultan semuanya. Ya, jadi harus benar-benar dicoba ya, dipraktekin lah. Betul, karena memang hasil yang akan diterima oleh kita juga sepadan gitu loh Pak Teguh. Ya, benar sekali Gitu. Pak Deki. Jadi betul-betul harus kita memahami hal itu. Baik Pak Teguh, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan. Baik Pak Diki, luar biasa ya sore hari ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para partisipan ya. Tadi ada Pak dari Ibu ya, Ibu siapa tadi nih? Yuris ya. Ada dari Pak Dewantoro juga. Ini artinya respon sangat baik, dan nanti buat para partisipan yang mau mencoba lebih dalam lagi tentang indikatornya atau mungkin parameternya, bisa masuk ke YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan ya, di home run nantinya materinya. Baik ya sobat TPPX semua, kami ucapkan banyak terima kasih ya setelah hadir sore hari ini ya, karena memang kita rutin ya untuk edukasi di TPFX. Buat sobat trader semua yang mau mengikuti terus acara kami di hari Jumat setiap sorenya, bisa diikuti setiap Jumat ya. Nanti kita akan share lagi dengan tema-tema yang menarik ya untuk sobat TPPX semua. Dan kami ucapkan terima kasih ya. Dan nanti kita akan coba undang lagi, dan sobat TPFX bisa menghubungi ya para pengundangnya yang ada di TPFX ya, kapan ada webinar ini kembali, dan kita akan undang kembali untuk sobat TPFX semua. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua.